Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1929. Setengah dewa setengah hantu. Benar saja. Raja judi yang dikelilingi semua orang ikut mendatangi gerbang. Dalam waktu singkat ribuan master dari keluarga Raja Judi langsung berkumpul. Ini adalah pertama kalinya situasi seperti itu terjadi sejak berdirinya keluarga Raja Judi. Akankah ada orang yang berani datang ke keluarga Raja Judi untuk menantang dan membuat masalah? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah sirene yang tidak berbunyi selama beberapa dekade dibunyikan, seluruh keluarga Raja Judi berada pada tingkat siaga tertinggi. Semua senjata modern aktif. 99% master dari klan keluarga semuanya dikumpulkan. Bahkan pasukan utama keluarga Raja Judi yang tersebar di Tanjung Emas dan sekitarnya ikut mengirim orang untuk segera datang. Pasukan keluarga lainnya di Tanjung Emas langsung menanyakan situasi dan apakah mereka membutuhkan dukungan. Untuk sesaat, seluruh Tanjung Emas tampak kacau balau. Tindakan Nathan Clark menjungkir balikkan Tanjung Emas. Ribuan orang berkumpul di gerbang Villa Gondraha dalam sekejap mata. Nathan telah dikepung oleh berlapis-lapis orang seperti air bah. Semua orang memandang Nathan Clark. Semua orang terkejut melihat dia yang seorang diri. Awalnya mereka mengira bahwa suatu kekuatan besar tengah menyerang keluarga Raja Judi. Tidak disangka, hanya ada satu orang. Raja Judi tiba. Kemudian, Raja Judi datang dengan tongkat kepala naga. Apa yang terjadi? Raja Judi bertanya dengan ekspresi tidak senang. Jenny Storm, yang telah mengalami segalanya, memberi tahu semua orang apa yang terjadi secara detail. Kakek, kamu terlalu sensitif. Dia hanya satu orang. Untuk apa gerakan sebesar ini? Sekarang Jenny Storm telah kembali normal. Barusan dia benar-benar terkejut. Terutama Nathan Clark memberinya kesan yang bertolak belakang. Jelas-jelas dia hanya orang biasa. Namun tiba-tiba mengamuk. Memang sangat menakutkan. Tapi hal seperti ini belum pernah terjadi. Lebih baik berhati-hati, kata Raja Judi. Hanya karena situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu semuanya terjadi dia terlalu berhati-hati. Ada apa? Apa yang terjadi? Teman baik Jenny Storm, Tristan Rins dan yang lain berdatangan. Kenzo Warren dan yang lain terkejut saat melihat Nathan Clark berdiri di lapangan. Terutama Kenzo Warren yang paling ketakutan. Dia mengirim begitu banyak orang untuk mencari keberadaan Nathan Clark. Tetapi dia tidak menyangka dia akan datang ke tempat Raja Judi. Mungkinkah ini semua perbuatannya? Mata Peggy Reid penuh dengan ketidakpercayaan. Jenny Storm mengangguk. Bagus, bocah. Beraninya kamu kemari untuk berbuat onar. Kamu cari mati. Jenny, izinkan aku memberi tahu kalian. Kenzo Warren memberitahu semua orang tentang Nathan Clark yang menyelinap pergi dari kapal hari itu. Sepertinya bukan kebetulan. Bocah ini punya beberapa trik. Kenzo Warren menatap Nathan Clark dan berkata dengan dingin. Kalian tidak perlu mengurusnya. Serahkan masalah ini padaku. Aku akan mengurus dia. Kenzo Warren kebetulan ingin menyelesaikan dendam lama dan baru bersama. Tunggu. Suara wibawa terdengar. Raja Judi maju ke depan. Kenzo Warren dan yang lain segera mundur. Raja Judi menatap Nathan Clark dengan tegas. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku dengar kamu memintaku keluar menemuimu. Ya, benar. Tujuanku mencarimu sangat sederhana. Aku ingin bertanya tentang keberadaan seseorang. Ucapannya sungguh mengejutkan. Saat Nathan Clark mengatakan ini, penonton merasa ketakutan. Awalnya semua orang mengira Nathan Clark datang untuk memprovokasi. Tidak pernah menyangka hanya untuk menanyakan keberadaan seseorang. Jenny Storm tertegun. Raja Judi tertegun. Semua orang tertegun. Setelah hening sejenak, Raja Judi bertanya, siapa orang yang ingin kamu ketahui keberadaannya? Bahkan sekarang, dia juga sangat penasaran. Siapa yang ingin diketahui Nathan Clark sampai tidak ragu untuk melawan keluarga Raja Judi? Aku ingin bertanya tentang Master Sihir. Aku tidak tahu nama aslinya. Tetapi dia memiliki nama julukan, setengah dewa setengah hantu. Kamu seharusnya tahu. Bukan? Kata Nathan Clark. Apa? Kamu ingin menanyakan tentang dia? Hanya saja saat Nathan Clark mengatakannya, suasana jelas terasa membeku. Terutama ekspresi Raja Judi yang berubah secara signifikan. Bab 1930.
Tabu di Tanjung Emas. Begitu julukan. Setengah dewa setengah hantu, keluar. Generasi muda tidak merasakan apa-apa. Tapi raut wajah orang-orang yang lebih tua berubah drastis. Karena Nathan Clark menyebutkan nama tabu di Tanjung Emas. Setengah dewa maksudnya adalah ilmu sihirnya yang luar biasa. Ilmu geomansi yang ajaib. Dulu, kalangan atas Tanjung Emas akan memintanya untuk membantu mereka. Baik dari mendirikan perusahaan maupun dalam pernikahan dan memiliki keturunan. Semua orang yang telah dibantu olehnya akan berjalan mulus dan memulai jalan menuju kemakmuran. Bahkan mereka yang berada di level Raja Judi pun tidak terkecuali. Mereka semua mencari master ini. Dapat dikatakan bahwa kejayaan kalangan atas di Tanjung Emas ini tidak dapat dipisahkan dari master ini. Itu sebabnya Nathan Clark sangat terkejut saat melihat informasi dari master sihir. Tidak berlebihan jika mengatakan bahwa kejayaan Tanjung Emas dalam beberapa dekade terakhir memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan master ini. Dia menopangnya seorang diri, tapi yang paling menakutkan adalah setengah hantu. Dulu, sebutan setengah hantu memang digunakan untuk menggambarkan kecacatannya dan wajahnya yang jelek seperti hantu. Tapi kemudian semua ini berubah. Julukan setengah hantu telah menjadi tabu. Ketakutan yang dibicarakan semua orang. Tapi ini semua terjadi kemudian. Sepenuhnya ditutup oleh kalangan atas di Tanjung Emas. Sehingga para anak muda dan semua orang di luar Tanjung Emas tidak mengetahui berita tentang master sihir ini. Inilah penyebab kesalahan informasi bintang kembar kepada Nathan Clark. Melihat reaksi Raja Judi dan yang lain, Nathan Clark tahu bahwa dia datang ke tempat yang tepat. Beruntung dia langsung mencari Raja Judi. Jika mencari orang lain kemungkinan akan membuang-buang waktu saja. Orang-orang muda seperti Jenny Storm tampaknya tidak tahu tentang setengah dewa setengah hantu. Dengan bingung memandang Raja Judi dan Nathan Clark. Benar. Aku datang ke Tanjung Emas kali ini untuk mencari setengah dewa setengah hantu. Nathan Clark berkata dengan pasti. Raja Judi tampak marah dan berteriak. Pergi kamu. Di sini tidak ada setengah dewa setengah hantu. Aku juga tidak tahu di mana dia. Hah, tingkah Raja Judi di luar dugaan semua orang. Seharusnya Nathan Clark yang begitu provokatif. Lalu menyebutkan setengah dewa setengah hantu. Semestinya tidak akan membiarkan dia tetap hidup. Tapi dia dibiarkan pergi. Mengapa? Apa itu ada hubungannya dengan setengah dewa setengah hantu? Hah, apa kamu yakin tidak tahu di mana dia? Tanya Nathan Clark. Raja Judi langsung membantahnya. Tidak tahu. Kamu tidak perlu mencarinya. Cepat tinggalkan Tanjung Emas. Kalau tidak, kamu akan mati dan mayatmu tidak ditemukan. Apa benar-benar tidak tahu? Nathan Clark bergumam pada dirinya sendiri. Dia hendak pergi. Tepat saat ini, dia menerima pesan dari Raja Seon Barat. Pesan, setengah dewa setengah hantu dikurung oleh Raja Judi. Setelah membaca pesan, raut wajah Nathan Clark tiba-tiba berubah. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Matanya tertuju pada Raja Judi. Raja Judi merasa bersalah untuk beberapa saat ketika Nathan Clark memandangnya. Dia membentaknya. Keluar sekarang. Jika tidak pergi, aku jamin kamu akan mati. Nathan Clark mencibir dan berkata, kenapa kamu merasa bersalah? Setengah dewa setengah hantu dikurung olehmu. Bukan. Ucapannya sungguh mengejutkan. Begitu Nathan Clark mengucapkan kata-kata ini, raut wajah Raja Judi dan saudara-saudaranya berubah drastis. Mereka semua menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kamu, bagaimana kamu mengetahuinya? Wajah Ramon Storm memucat seketika. Dia bertanya dengan terengah-engah. Ini juga pertanyaan dari Raja Judi. Kali ini, mereka semua lebih memperhatikan Nathan Clark. Ternyata dia tahu bahwa setengah dewa setengah hantu telah dikurung. Dia khusus datang ke sini. Jenny Storm dan yang lain tetap bingung. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Apa hubunganmu dengannya? Raja Judi itu bertanya dengan nada ketakutan. Nathan Clark tersenyum. Aku tidak mengenalnya. Aku datang mencarinya karena ingin meminta bantuan. Serahkan dia. Aku tidak akan ikut campur dengan dendam kalian. Aku hanya memintanya untuk membantuku saja. Mendengar ini, wajah Raja Judi melembut. Apa benar kamu tidak memiliki hubungan dengannya? Nathan Clark menggelengkan kepalanya. Tidak. Hahaha. Bersambung.